Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima. Saya merupakan mahasiswa Stesia angkatan 28A semester 1. Dalam kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan untuk jawaban dari soal ujian manajemen keuangan dan isu-isu global dengan dosen pengampu Profesor Dr. Teddy Chandra, SE, MM. Untuk itu, mari sama-sama kita menyimak video selanjutnya atas jawaban-jawaban dari soal yang diberikan. Baik, di sini untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan perkembangan manajemen keuangan khususnya perbankan dengan adanya perkembangan teknologi serta berikan contoh yang relevan. Di sini saya akan menjawab untuk soal dari pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab untuk soal yang pertama tadi. Jadi, di era digital dan manajemen keuangan perbankan, yang pertama di situ ada transformasi digital dalam perbankan. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam industri perbankan. Transformasi tersebut tentunya mencakup berbagai aspek, mulai dari cara bank beroperasi hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan nasabah. Kemudian untuk yang kedua, di situ ada penerapan teknologi finansial atau fintech. Jadi, fintech yang merupakan perpaduan antara teknologi dan layanan keuangan, di sini telah mengubah cara bank dalam menyediakan layanan kepada nasabahnya. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pembayaran digital seperti e-wallet dan pembayaran tanpa kontak langsung. Jadi di sini antara nasabah dengan pihak perbankan tidak bertemu secara langsung. Selanjutnya ada banking online dan mobile banking yang mana memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangannya dapat dilakukan di mana saja. Dan yang selanjutnya ada otomasi dan AI dalam layanan pelanggan. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini masih jawaban dari soal nomor 1 tadi ya. Ini lanjutannya. Jadi untuk dampak perkembangan dari teknologi pada manajemen keuangan perbankan, yang pertama ada efisiensi operasional, yang mana teknologi telah meningkatkan efisiensi operasional bank, misalnya pada penggunaan software akuntansi dan manajemen risiko yang canggih, tentunya akan memungkinkan bank untuk mengelola aset dan kewajiban yang lebih efektif. Selanjutnya ada manajemen risiko dan keamanan. Jadi, perbankan digital itu menimbulkan tantangan baru dalam hal keamanan dan manajemen risiko. Jadi penggunaan teknologi, enkripsi, dan keamanan cyber menjadi sangat penting untuk melindungi data para nasabah. Dan selanjutnya ada personalisasi layanan. Jadi teknologi memungkinkan bank untuk menganalisis data nasabah dan juga memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan tingkat kebutuhan individu dari nasabah itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya ada contoh dari kasus perkembangan manajemen keuangan perbankan. Di sini saya akan memberikan 3 contoh saja, yaitu yang pertama adalah implementasi blockchain dalam transaksi perbankan. Jadi, blockchain yang mula-mula itu digunakan untuk cryptocurrency
seperti pada Bitcoin, kini mulai diadopsi oleh bank untuk transaksi keuangan. Jadi, teknologi ini menawarkan keamanan, transparansi, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pencatatan transaksi. Ya, selanjutnya ada penggunaan big data untuk analisis kredit. Jadi, bank menggunakan big data untuk menganalisis perilaku dan riwayat kredit nasabah, yang mana memungkinkan mereka untuk membuat keputusan kredit yang lebih tepat dan mengurangi resiko kredit macet. Dan yang ketiga ada mobile banking di Indonesia. Sebagai contoh konkret, di Indonesia, layanan mobile banking seperti BCA Mobile, Mandiri Online, dan BRI Mobile itu telah mengubah cara nasabah dalam melakukan transaksi. Jadi layanan ini tidak hanya saja memudahkan transaksi, tetapi juga memberikan akses ke berbagai layanan keuangan lainnya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, yang mana pertanyaannya adalah jelaskan alokasi aset secara tradisional. Jadi ada saham, obligasi, real estate, dan cash. Jelaskan perilaku investor yang bias. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku bias tersebut? Jadi di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan dari soal nomor 2 tadi. Jadi alokasi aset tradisional. Jadi berikut adalah penjelasan mengenai alokasi aset secara tradisional yang mana meliputi saham, obligasi, real estate, dan cash. Yang pertama, saham. Jadi, saham merupakan instrumen ekuitas yang memberikan hak kepemilikan atas sebagian perusahaan. Jadi, investasi tersebut tentunya cenderung memiliki potensi return yang tinggi, namun juga memiliki resiko yang tinggi. Idealnya, pada saham ini bisa dijadikan sebagai pilihan untuk tujuan investasi jangka panjang. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi merupakan suatu instrumen hutang yang diterbitkan oleh korporasi atau pemerintah. Investor di sini menerima pembayaran bunga secara periodik dan resikonya lebih rendah dibandingkan saham. Namun, potensi returnnya juga lebih rendah. Dan yang selanjutnya ada real estate. Jadi, investasi dalam bentuk real estate ini melibatkan kepemilikan properti yang mana ini bisa kita ambil contoh berupa tanah, rumah, atau bangunan komersial. Real estate biasanya dianggap sebagai aset yang stabil dan dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi. Dan yang terakhir di situ ada cash dan setara cash. Hal ini termasuk bisa dikatakan sebagai tabungan atau deposito berjangka dan instrumen pasar uang. Jadi meskipun returnnya rendah, cash ini memberikan likuiditas dan keamanan yang tinggi. Selanjutnya, apa sih perilaku investor yang bias? Seperti apa? Ya, jadi untuk perilaku investor yang bias, yang pertama ada overconfidence bias, yang mana merupakan suatu kecenderungan investor untuk selalu percaya pada kemampuan mereka sendiri dalam memilih investasi. Ini yang seringkali mengabaikan adanya tingkat risiko. Dan yang selanjutnya ada confirmation bias. Keadaan di mana investor itu mencari atau hanya memperhatikan informasi yang mengkonfirmasi keyakinan mereka sambil
Ya, tentunya mengabaikan informasi yang bertentangan. Dan yang selanjutnya ada herd mentality. Tren ini mengikuti keputusan investasi massa, ya, yang mana seringkali tanpa adanya suatu analisis yang mendalam. Dan ini juga bisa mengakibatkan gejolak pasar yang tidak mendasar. Baik, untuk selanjutnya adalah pendapat mengenai perilaku investor yang bias. Jadi bagaimana pendapat saya mengenai perilaku dari investor yang bias? Jadi untuk perilaku bias di dalam berinvestasi seringkali mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak optimal dan tentunya akan berpotensi pada kerugian atau bisa merugikan. Sebagai contoh, pada overconfidence, jadi overconfidence bias ini dapat menyebabkan investor dalam mengambil resiko yang tidak perlu. Sementara pada herd mentality bisa membuat investor itu terjebak dalam gelembung pasar atau crash. Penting bagi investor untuk menyadari bias-bias ini dan juga berusaha untuk mengambil keputusan berdasarkan analisis objektif dan data yang valid. Edukasi dan kesadaran tentang perilaku keuangan yang rasional itu merupakan kunci untuk menghindari jebakan psikologis dalam investasi. Jadi sebagai praktisi manajemen keuangan, tentunya di sini kita perlu menekankan pentingnya riset, diversifikasi aset, dan strategi investasi jangka panjang. Tentunya untuk mengurangi pengaruh bias ini dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3, yang mana pertanyaannya adalah terdapat data survei nasional literasi dan inklusi keuangan dari OJK, di mana di sini ya diminta untuk melakukan analisis secara mendalam tentang fenomena tersebut dan dikaitkan dengan perilaku investor. Selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 3 yang berkaitan dengan analisis data survei. Berdasarkan data survei nasional, literasi dan inklusi keuangan dari OJK yang disajikan dalam gambar, dapat diketahui beberapa fenomena penting yang bisa dikaitkan dengan perilaku investor di Indonesia, yaitu yang pertama, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, yang mana data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam indeks literasi dan inklusi keuangan dari tahun 2016-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin memahami produk dan layanan keuangan serta lebih banyak yang terlibat dalam sistem keuangan formal. Selanjutnya ada variasi regional, yang mana terdapat variasi yang cukup luas dalam literasi dan inklusi keuangan antar provinsi. Jadi beberapa provinsi di sini menunjukkan tingkat literasi dan inklusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, yang mungkin mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap pendidikan keuangan, infrastruktur, serta inisiatif pemerintah dan swasta di wilayahnya tersebut. Selanjutnya ada sektor keuangan. Tingkat literasi keuangan berdasarkan pada sektor juga itu bervariasi, ya, dengan perbankan memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain seperti asuransi dan pasar modal. Ini bisa menunjukkan bahwa
produk perbankan itu lebih dikenal dan diakses oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada inklusi keuangan syariah. Jadi terlihat bahwa literasi keuangan syariah memiliki indeks yang lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional, yang bisa menandakan bahwa di sini kurangnya pengetahuan atau ketersediaan informasi tentang produk keuangan syariah. Selanjutnya ada demografi. Ya, indeks literasi dan inklusi keuangan juga dipecah berdasarkan demografi, ya, seperti pendidikan, gender, dan wilayah. Yang mana di situ data menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan literasi keuangan, serta perbedaan kecil antara gender dalam hal inklusi keuangan. Selanjutnya, jika hal ini kita kaitkan dengan perilaku investor, yang pertama mengenai akses dan pengetahuan. Investor yang berada di daerah dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi tentunya cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi. Oleh karena itu, mereka memungkinkan akan membuat keputusan investasi yang lebih informasi. Jadi berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya adalah diversifikasi investasi. Jadi, dengan adanya inklusi keuangan yang meningkat, investor di daerah yang sebelumnya tidak terlayani kini memiliki kesempatan untuk mendiversifikasi portofolio investasi. Ya, jadi portofolio investasi mereka itu bisa diversifikasikan, tentu tidak hanya di perbankan, tapi juga di pasar modal dan instrumen lainnya. Selanjutnya ada pengaruh pendidikan. Tingkat literasi yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan itu menunjukkan pentingnya edukasi dalam membentuk perilaku investasi yang bijaksana. Jadi, investor dengan pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih cenderung melakukan riset dan analisis yang mendalam sebelum mereka melakukan investasi atau sebelum berinvestasi. Dan selanjutnya ada perilaku investasi syariah. Dengan kurangnya literasi keuangan syariah, di sini dapat mencegah investor mempertimbangkan instrumen syariah sebagai bagian dari portofolio mereka. Meskipun mungkin ada keinginan untuk berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dan yang selanjutnya ada herd mentality. Jadi perilaku investor yang bias itu bisa terlihat ya dari perbedaan tingkat inklusi keuangan di antara wilayah atau antar wilayah. Yang mana di daerah dengan inklusi yang lebih tinggi memungkinkan ada kecenderungan untuk mengikuti tren investasi yang populer di wilayah tersebut. Selanjutnya untuk saran dan rekomendasi dari data survei OJK tersebut, di sini juga memberikan wawasan yang berharga tentang status literasi dan inklusi keuangan di Indonesia yang secara langsung berpengaruh pada perilaku investor. Untuk meningkatkan perilaku investasi yang bijaksana dan mengurangi bias, di sini terdapat beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan keuangan. Jadi, memperkuat program pendidikan keuangan di semua tingkat pendidikan dan melalui media massa. Selanjutnya ada kampanye inklusi keuangan.
meningkatkan kesadaran tentang produk dan layanan keuangan, khususnya di daerah dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang rendah. Dan selanjutnya ada produk keuangan syariah. Jadi meningkatkan informasi dan akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan syariah secara mendalam dan komprehensif. Itulah tadi ya, ini merupakan jawaban dari soal nomor 3. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat. Jadi di sini pertanyaannya adalah pada tanggal 17 Mei 2021, Gojek dan Tokopedia telah melakukan penggabungan menjadi nama Goto. Saat ini Tokopedia telah diakuisisi oleh TikTok dengan komposisi sebagai tampak pada gambar. Jadi ada gambar, kemudian di sini diminta untuk membuat analisis secara mendalam tentang merger dan akuisisi untuk dua fenomena tersebut, yaitu Goto dan akuisisi Tokopedia ke TikTok. Di sini untuk jawaban dari soal nomor 4 tadi, ya di sini saya akan memberikan pengantar dulu. Ya, jadi dari informasi yang disediakan dalam gambar, di situ dapat diketahui tentang komposisi pemilik modal Tokopedia pada tanggal 11 Desember 2023 dengan TikTok memiliki sebagian besar saham, yakni sebesar 75,01% dan Goto memiliki 24,99%. Diketahui pula bahwa Gojek dan Tokopedia sebelumnya telah bergabung menjadi Goto pada tanggal 17 Mei 2021. Selain itu, terdapat informasi bahwa proses akuisisi Tokopedia oleh TikTok direncanakan akan selesai pada kuartal 1 tahun 2024. Berdasarkan konteks tersebut, saya akan membuat analisis mendalam tentang fenomena merger antara Gojek dan Tokopedia yang menghasilkan Goto serta proses akuisisi Tokopedia oleh TikTok. Untuk penjelasan yang pertama di sini adalah merger Gojek dan Tokopedia menjadi Goto. Jadi latar belakang merger. Jadi merger antara Gojek dan Tokopedia merupakan gabungan dua raksasa teknologi dan e-commerce Indonesia. Jadi kedua perusahaan ini memiliki kekuatan masing-masing. Gojek di sektor transportasinya dan layanan on demand, sementara Tokopedia itu kuat di sektor e-commerce. Jadi merger ini dilakukan untuk membentuk sinergi strategis yang memungkinkan integrasi layanan, memperluas jangkauan pasar, dan peningkatan daya saing. Yang selanjutnya ada tujuan strategisnya. Jadi tujuan utama dari merger ini adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih komprehensif. Dengan demikian, Goto bisa menawarkan berbagai layanan, mulai dari transportasi, pembayaran digital, pengiriman barang, hingga e-commerce dalam satu platform. Nah, selanjutnya ada manfaat dari merger. Manfaat yang diharapkan dari merger ini termasuk peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya melalui e-commerce off-sale, dan peningkatan basis pelanggan. Selain itu, Goto di sini diharapkan bisa bersaing lebih kuat di pasar global, ya terutama melawan pemain internasional, ya seperti yang kita tahu ada Amazon dan Alibaba. Dan tantangan, ya tentunya merger
Ya, merger besar seperti ini tidak luput dari tantangan seperti integrasi sistem dan budaya perusahaan, serta manajemen perubahan di antara karyawan dan konsumen. Selanjutnya ada akuisisi Tokopedia oleh TikTok. Jadi yang pertama ada latar belakang akuisisi. TikTok sebagai platform media sosial yang fokus pada video pendek tampaknya ingin memperluas bisnisnya ke sektor e-commerce. Akuisisi mayoritas saham Tokopedia merupakan langkah yang strategis untuk memasuki pasar e-commerce, yang mana pasar e-commerce yang sedang berkembang pesat saat ini, ya terutama di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan akuisisi. Jadi apa sih tujuan dari akuisisi itu? Ya, dengan akuisisi ini, ya TikTok bisa mengintegrasikan platform e-commerce ke dalam ekosistemnya, memanfaatkan basis pengguna besar Tokopedia dan juga menggabungkannya dengan teknologi dan inovasi yang dimiliki TikTok, ya seperti artificial intelligence atau kemudian juga ya mesin learning untuk pemasaran dan rekomendasi produk. Selanjutnya ada manfaat akuisisi. Jadi manfaat dari akuisisi ini diharapkan ya meningkatkan traffic dan penjualan Tokopedia melalui integrasi dengan konten TikTok, ya, serta memberikan peluang bagi penjual di Tokopedia untuk memanfaatkan platform TikTok dalam strategi pemasarannya. Dan selanjutnya ada tantangan. Jadi tantangan dari akuisisi ini ya meliputi potensi masalah regulasi, kekhawatiran atas privasi dan data pengguna, serta kesulitan dalam menggabungkan model bisnis yang sangat berbeda. Jadi dapat disimpulkan dari soal nomor 4 tadi ya, untuk jawaban yang sudah disampaikan ya bahwa merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi Goto itu menciptakan kesempatan untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk bersaing lebih kuat di pasar Asia Tenggara. Jadi akuisisi Tokopedia oleh TikTok menunjukkan langkah besar TikTok dalam diversifikasi bisnis, ya, diversifikasi bisnis mereka ke ranah e-commerce yang akan memungkinkan mereka untuk mengkombinasikan kekuatan konten viral dan transaksi online. Secara keseluruhan dari kedua fenomena ini ya menunjukkan tren yang berkembang di mana perusahaan teknologi berusaha untuk mengkonsolidasikan layanan mereka dan memperluas fungsi platform mereka. Dari perspektif investor, langkah-langkah ini dapat dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan perusahaan melalui pertumbuhan yang didorong oleh inovasi dan diversifikasi layanan. Namun, keberhasilan dari kedua inisiatif ini akan sangat bergantung pada eksekusi strategi pasca merger dan integrasi yang efektif, serta kejelasan regulasi yang mendukung perubahan. Demikianlah untuk jawaban dari soal ujian manajemen keuangan dan isu-isu global. Terima kasih sudah mendengarkan paparan dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.